Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Fauzia dengan NIM A1H1240414. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pengembangan bahasa yang diampu oleh dosen Ibu Dinar Salah Satu Ashar SPDMPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian bahasa, pengertian perkembangan bahasa, aspek-aspek perkembangan bahasa, teori perkembangan bahasa, dan fungsi bahasa. Untuk lebih lanjut, mari kita nonton videonya. Pengertian bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi. Oleh karena itu, bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keinginan. Perkembangan bahasa adalah proses pemerolehan, penguasaan, dan peningkatan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi menggunakan bahasa, baik secara lisan, tertulis, maupun pemahaman. Proses ini dimulai sejak bayi dan terus berlangsung sepanjang hidup, melibatkan peningkatan kosakata, tata bahasa, sintaksis, dan pemahaman makna semantik, serta penggunaan bahasa dalam konteks sosial, yaitu pragmatik. Bahasa memiliki banyak fungsi, namun dua fungsi utamanya adalah: satu, fungsi komunikasi ekspresif. Bahasa yang berfungsi sebagai alat utama untuk menyampaikan dan menerima pesan, informasi, ide, perasaan, dan emosi antar individu. Ini memungkinkan interaksi sosial, pertukaran informasi. Dua, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa yang berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan, menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan menunjukkan identitas kelompok. Dengan bahasa, individu dapat diterima dan berpartisipasi dalam masyarakat serta mewariskan budaya. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, termasuk satu, faktor kematangan atau neurologis dan fisik, di mana kematangan organ bicara seperti lidah, pita suara, dan mulut, serta kematangan sistem saraf dan otak, terutama area Broca dan Wernicke, sangat penting. Kemampuan memproduksi dan memahami bahasa sangat bergantung pada kesiapan biologis anak. Yang kedua, faktor lingkungan atau interaksi sosial, di mana kualitas dan kuantitas stimulasi bahasa dari orang tua dan lingkungan sosial sangat menentukan. Anak yang sering diajak bicara, dibacakan buku, dan berada di lingkungan kaya bahasa cenderung memiliki perkembangan bahasa yang lebih pesat. Bagi bayi, perkembangan bahasa mencakup beberapa aspek penting, yaitu satu, semantik. Semantik adalah studi tentang makna kata dan kombinasi kata, di mana bayi mulai memahami arti kata-kata dan menghubungkannya dengan objek, tindakan, atau konsep yang relevan. Misalnya, bayi mulai mengerti bahwa kata mama merujuk pada ibunya, atau kata susu yang merujuk pada minuman tertentu. Yang kedua, pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Bagaimana cara menggunakan bahasa yang tepat sesuai situasi. Ini melibatkan kemampuan bayi untuk menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu dan berinteraksi sosial. Misalnya, bayi menangis sebagai bentuk komunikasi awal atau merujuk sesuatu untuk menerima perhatian atau bantuan. Seiring berjalannya waktu, ini berkembang menjadi kemampuan bergantian bicara, menyapa, dan meminta dengan sopan. Teori behavioral atau behaviorisme adalah salah satu teori utama dalam psikologi dan perkembangan bahasa yang berpandangan bahwa bahasa dipelajari dan diperoleh melalui proses pengondisian dan pembiasaan yang didorong oleh lingkungan.